Halo semuanya, saya Nilu Putu Novianti Desna Dewi dengan NIM 182111809 dengan jurusan Manajemen Keuangan. Di sini saya mendapat tugas dengan mata kuliah aplikasi analisis kuantitatif. Tugas saya di sini diberikan oleh dosen, yakni tentang pengaplikasian SPSS dengan uji yang diinginkan, yaitu yang pertama ada uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov test. Yang kedua ada uji multikolinearitas mempergunakan uji tolerance dan VIV atau VIV. Yang ketiga ada uji heteroskedastasitas dengan uji Gleiser. Adapun lagi dengan uji PET, koefisien pengaruh langsung, pengaruh tak langsung, dan pengaruh total. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan tentang pengaplikasian SPSS. Yang pertama, di sini saya sudah disiapkan data oleh dosen saya dari variabel X sampai dengan Y, di mana variabel dari indikator ini saya jumlahkan di Excel saya menjadi X1 total dari X1.1 ditambah X1.2 dan seterusnya. Untuk X2 juga seperti itu, dari X2.1 ditambah X2.2 dan seterusnya. M juga seperti itu dan juga Y juga seperti itu. Baik, setelah data yang diberikan sudah saya jumlahkan di Excel, saya copy ke SPSS. Nah, setelah di copy akan muncul data seperti ini. Ya, sudah. Variable view akan terlihat seperti ini. Ini setelah saya edit ya teman-teman. Ini saya edit. Ini abaikan karena ini adalah contoh pengaplikasian saya sebelumnya. Oke, yang pertama di sini saya akan mulai dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov test. Yang pertama, klik analyze, lalu regresi linear. Nah, untuk independen kalian masukkan variabel X dan variabel X2. Untuk independen kalian masukkan variabel M, karena di sini saya menggunakan rumus yang telah diberikan, yaitu ada dua persamaan. Yang pertama ada persamaan 1, yakni Y1 sama dengan A ditambah BX1 ditambah BX2, yang dimana Y sama dengan M. Yang kedua ada persamaan 2, yakni Y sama dengan A ditambah BX1 ditambah BX2 ditambah BX3, yang dimana BX3 adalah M. Nah, jadi untuk independen saya masukkan untuk res yang pertama adalah X1 independen dan X2. Untuk independennya adalah M1. Baik, untuk di sini kita klik save. Ingat untuk mencentang under standardize. Ini juga include document variable tetap dicentang. Lalu klik continue. Lalu klik OK. Sebentar. Nah, maka akan muncul output seperti ini. Untuk persamaan 1. Nih. Dan di data variable view, di data view akan muncul seperti ini. Ini res 3 karena saya sudah membuat data sebelumnya ya teman-teman. Anggap saja ini res 1.
Jadi untuk persamaan 1, lalu kita klik analyze untuk Kolmogorov-Smirnov-nya, non-parametric test, klik legacy, dialog, lalu pilih one sample key as. Nah, masukkan variabel under yang ini. Nah, lalu klik OK. Maka akan muncul data seperti ini. Untuk one sample Kolmogorov-Smirnov test. Di sini asymptotic yaitu 0,004. Yang dimana saya artikan dengan berdasarkan output SPSS tersebut diketahui bahwa nilai signifikan asymptotic sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05. Maka sesuai dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov di atas dapat disimpulkan bahwa di distribusi tidak normal. Dengan demikian asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi tidak terpenuhi. Ini untuk res pertama atau persamaan 1. Untuk lanjut di persamaan 2 sama regresi lalu linier. Untuk persamaan 2 kalian tinggal ganti ini disiplin kerja pindah ke independen dan total Y untuk kinerja karyawan menjadi dependen. Lalu klik karena sudah tadi dicentang under standardized-nya, klik OK. Nah, ini akan menjadi persamaan 2 untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov test. Kita lanjut ke uji Kolmogorov-nya, di analyze, non-parametric test, legacy dialog, sample key as, kita ubah ini ke residual. Nah, yang terakhir ini. Oke. Nah, maka akan muncul asymptotic 0,008. Baik, untuk pembahasan mungkin bisa dibaca dari tugas yang saya buat. Kita lanjut ke uji multikoliniaritas. Oke. Lalu kita klik analyze ke regresi linear. Ini kita reset, kita ulang. Ini tetap sama ya, teman-teman. Seperti residual 1 yang tadi kita ulang, namun kita centang untuk di covariance matrix dan kolinearita diagnostik. Klik continue. Untuk save, biarin, lalu kita klik OK. Nah, maka akan mendapat nilai seperti ini ya, teman-teman. Untuk persamaan 2 sama saja, regresi linear, lalu ini dipindah ke sini, total Y ke dependen. Ingat, untuk statistik diganti dicentang covariant matrix dan kolinearity diagnosticsnya. Continue. Ini biarin. Untuk metode tetap di enter ya, teman-teman. Lalu klik OK. Nah, untuk persamaan 2 akan muncul data output seperti ini. Next, kita lanjut untuk
data heteroskadasitas. Klik analyze, lalu ke regresi linear. Ini kita reset ulang. Untuk uji pertama sama saja, karena kita akan membuat ABS dulu. Ini salah, ini seharusnya M. Terus ini X1, X2 untuk persamaan 1. Di save, ingat centang understand rush ya teman-teman. Continue. Oke. Nah, ini untuk res 1 yang tadi. Sebenarnya kita bisa langsung ke transform aja ya sih teman-teman. Transform, lalu compute. Kita buat ABS underscore 1 untuk residual persamaan 1 ya. Lalu klik ABS tanda kurung buka, kita pilih yang under sunrise yang ketiga tadi, yang sama dengan 1 ya ini teman-teman. Kita kurung tutup, lalu ini klik all, ini ABS, lalu klik OK. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Untuk ABS residual 3. Ini residual 1 ya teman-teman. Next, untuk residual 2 sama saja, cuma diganti analyze pada saat di ABS itu pakai yang residual 4. Ini salah. Nah, sudah, nih analyze, kita klik untuk uji terakhir, ganti untuk di transform mungkin ya, compute variable, bukan, ini nanti kita ganti ke ABS 2, ini kita ganti yang paling terakhir tadi under sunrise nya. Nah, under sunrise 5 ini masuk ke under sunrise 2 ya teman-teman. Oke. Nah, nanti akan muncul data. RS 4. Nah, misalnya datanya seperti itu. Lalu kita ke linear regresi linear untuk mengganti ini menjadi ABS. Nih, ABS res 1 atau ABS res 2. Ini saya pakai data yang pertama saja biar lebih terlihat. Nah, maka akan terlihat data seperti ini. Sudah, untuk uji mungkin bisa saya jelaskan seperti itu. Saya bacakan untuk hasil output yang saya buat. Nah, untuk persamaan 2 dari Kolmogorov, berdasarkan tabel output SPSS tersebut, diketahui bahwa nilai signifikan asymmetric to tell sebesar 0,08, lebih besar dari 0,05, maka sesuai dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi terpenuhi. Nah, untuk hasil uji multikolinearitas mempergunakan uji tolerance dan FIF, dari persamaan 1 diketahui nilai tolerance untuk variabel motivasi kerja X1 dan disiplin kerja X2 adalah 0,804, lebih besar dari 0,10. X2 seharusnya lingkungan kerja ya teman-teman, mungkin ini salah, saya akan warnai, nanti saya akan ubah untuk dikirim tugasnya. Lalu
lebih besar dari 0,10. Sementara nilai VIF adalah untuk variabel motivasi kerja dan lingkungan kerja adalah 1,244, lebih kecil dari 10. Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam regresi 1. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya hanya bisa perlihatkan karena laptop dan handphone saya tidak memadai untuk digunakan lama-lama, jadi mohon maaf sebelumnya untuk dosen saya Pak Arya. Mungkin nanti bisa lebih dibaca Pak G kalau ada yang salah. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaklumi, dan saya tutup presentasi tentang SPSS ini. Sampai jumpa.